Yang ke tanda tangani orang tua siapa? Gak ada tanda tangan. Belum. Yang tidak tanda tangan orang tua. Kenapa tuh? Apakah kalian mengerjakan di sekolah? Yakin? Nah, nanti boleh disimpan aja dulu, nanti kumpulkan karena kita banyak agenda hari ini. Minta dong. Nanti bawa aja. Oke. Bawa aja. Adapun agenda kita pada hari ini adalah review materi, ice breaking, LKS, dan juga konsultasi. Itu kemarin ya, benar, tentang draft materi kalian. Tapi sebelumnya, pasti anak-anak di sini punya tujuan pembelajaran ya? Kalian datang ke sekolah pasti ada tujuannya. Apalagi hari ini kita belajar pasti ada tujuannya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah kisah Daud dan Batseba. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKS supaya bisa lihat nih seberapa paham kalian tentang materi itu dengan menyimpulkan semuanya itu. Yang kedua, Miss akan lihat tanggung jawab kalian dan ketaatan kalian untuk mengerjakan draft materi kalian. Jadi Miss lihat nih proses pengerjaan kalian sudah sampai di mana. Ya, Miss yakin dan berharapnya sesuai ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi ini gimana nih? Iya. Ya, jadi tidak ada lagi yang bingung-bingung ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Oke, Fiona. Daud dan Batseba. Kira-kira kalian tahu nggak siapa Daud itu? Siapa? Amel. Amel dulu ya. Stop. Dari Israel yang Oke, benar ya. Untuk clap untuk Fiona dan Amel. Ya, tadi kan dia benar jawab. Juga oke. Nah, benar ya bahwa Raja Daud itu adalah Raja Israel yang menghormati dan percaya sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingat ya, Daud adalah raja yang percaya. Apa yang dilakukan di sini? Turun tangan. 1, 2, 3. Oke, Edward. Oke, benar ya. Tapi sebelumnya masih ada kisahnya nggak sih? Oke, benar ya. Tapi sebelumnya apa yang dilakukan Daud di istananya? Teruskan. 1, 2, 3. Pada saat duluan. Ulang. 1, 2, 3. Oke, Daud dan melihat Batseba sedang mandi. Oke. Apakah cuma mandi? Tidak. Udah good, tapi masih sedikit lagi. Aku. 1, 2, 3. Ovel. Daud biasanya saat menyucikan diri. Oke, benar. Sudah benar. Sedikit lagi. Aku. Yang sudah jangan lagi Kenzi. Daud melihat Batseba sedang menyucikan diri. Oke, sama aja. Oke, udah. Miss yang jawab ya. Jadi di situ posisi Daud sedang beristirahat, yang harusnya dia ikut berperang, tapi hari itu juga dia tidak ikut berperang. Tapi saat dia beristirahat, dia berkeliling-keliling dan melihat di luar ada seorang perempuan yang sangat cantik, yaitu Batseba. Nah, Daud lagi ngapain ya? Menginginkan untuk jadi apa? Untuk jadi hambanya, untuk jadi pembantunya, atau untuk menjadi istrinya? Oke, stop. Untuk menjadi istrinya. Untuk menjadi istrinya. Benar ya?
mengikuti keinginan dagingnya untuk mengingini Batseba menjadi istrinya. Padahal, tunggu ya, padahal Daud sudah tahu bahwa Batseba itu sudah memiliki suami. Tapi ingat ya anak-anak, kita itu sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Contohnya seperti Daud, dia dapat kesempatan yang harusnya istirahat, tapi dia mengikuti kedagingannya. Sama seperti kita, ketika kita di sekolah atau di rumah atau tempat dimanapun, contoh di sekolah, Komang dan Vanessa sedang ujian. Nah, si Vanessa membuat kertasnya itu di pinggir. Jadi ada kesempatan Komang untuk melihat. Ini contoh ya Komang ya, contoh melihat. Tapi si Komang ada di pikirannya ada dua pilihan. Itu ada jawabannya si Vanessa. Tapi aku takut. Tapi karena dia mengikuti kata keinginan dari hatinya, dia akhirnya jatuh pada dosa dan melihat jawabannya dan langsung mencatat semua jawaban Vanessa di jawabannya si Komang. Nah, itu hal yang kecil. Nah, di rumah contoh apa yang sering kita lakukan? Kita gampang untuk jatuh pada dosa di rumah. Berbohong. Kenapa berbohong? Apa yang kamu lakukan berbohong nih di rumah? Dia tidak dimarahi orang tua. Contohnya, kamu lagi ngapain dan kenapa kamu berbohong? Berbohong kalau sudah makan. Oh, contoh nih, Vanessa, kamu udah makan? Sudah, padahal belum gitu ya? Oh, padahal makan enak ya? Siapa yang merasa enak makan? Siapa yang merasa kalau makan itu enak? Ya kan? Oke, betul ya. Jadi itu adalah kita suka, karena kita gini, posisi Vanessa mungkin di situ ada banyak hacking atau main HP gitu kan. Jadi dibilang, oh udah mah, aku udah makan kok. Padahal dia lagi main HP, padahal dia belum makan. Justru di situ mamanya peduli kan. Tapi hal yang dilakukan oleh Vanessa adalah berbohong. Nah ini siapa? Tangan. Kok kayak malas gitu ya sekarang? Kayak malas? Satu, dua, lo, satu, halo. Satu, dua, tiga. Amel. Ini siapa? Bagaimana? Oke, apa yang dilakukan Daud? Daud menempatkan Uria di depan di barisan prajurit perang pertama. Oke, yang sehingga membuat Uria mati. Apa Daud melakukan dosa atau membuat perbuatan jahat untuk menutupi kesalahannya dia? Seringkali kita juga begitu ya. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu berdosa dan membuat pertahanan diri kita supaya orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi ingat, siapa yang melihat? Tuhan pernah tidur gak? Tuhan mata gak untuk kita? Tuhan hadir gak untuk kita? Jadi sekalipun perbuatan dosa kita yang tidak orang lain tahu, tapi Tuhan melihat, ya. Jadi jangan sesekali hidup di dalam apa? Dosa. Tapi sekalipun kita manusia berdosa, tapi ingat kita masih punya kita masih berdosa yang akan masih bisa berbuat dosa. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita hidup terus menerus dalam dosa itu atau tetap mengakui? Tetap mengakui, ya. Nah, kalian bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita bisa melihat caranya Allah untuk menolong Daud, ya. Jadi Allah itu tidak membiarkan Daud hidup dalam kebinasaan, justru Dia memberikan sebuah
menggoda kan, udah kan, main game aja kan, main game aja, nggak usah dengerin kata mama, nggak usah gitu. Jadi ingat ya, dosa itu bersangat fatal. Nah, di sini responnya balik lagi ke topik Daud. Nah, di sini respon dia sangat sedih dan menyesal dan mengakui kepada Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan Nah, di sini bayangin posisinya. Batseba yang hamil, kemudian anak yang dari Daud itu meninggal. Posisinya mereka senang sih dia. Kalau kehilangan anaknya.
100 dong. Kalau ini pada kelasnya catatan. Yeay, dapat catatan. Catatannya adalah Dapat cetakan. bermimpi kedua lagi mabar main FF. Enggak. FF artinya verifier bang. Ya, kamu mengerjakan senyaman kamu ada. Senyaman kamu. Rumah juga full. Ada yang tidak hadir? GG. Oh, GG. Ini satu ada yang mana nih? Iya. Apa? Jawabannya kalau FF
Iya. Kamu nggak tangan nggak? Nggak. Kasih alasan. Kasih alasan kenapa nggak? Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Nah, sekarang akan listanya tentang draft sumatif kalian. Rasanya di dalam. Oke ya, siapa yang sudah kerjakan? Siapa yang sudah membuat draftnya dan di buku agama dan lengkap dan dan sudah siap untuk diperiksa oleh Miss? Siapa? Angkat tangan yang ini. 2, 3, 4, 5. Yang lainnya kenapa? Kita belum bisa itu. Siapanya Prince? Kenapa? Enggak bisa, aku udah selesai. Sudah selesai. Yang tidak selesai siapa? Kenapa, Mama? Maksudnya tapi bawa sekarang. Oke. Kamu kerjain nggak? Minggu lalu Miss Ruth tugasnya apa sih? Bikin draft kan. Tapi bawa kan kalian? Kalian ngerti nggak tentang udah buat Miss panduannya, terus udah buat contohnya, paham nggak sampai situ? Yang belum paham siapa? Yang belum paham siapa? Tanya novel. Enggak paham dikit. Kemarin saya suruh kamu tanya apa? Aku udah tanya itu. Tanya ke saya. Tanya kamu disuruh. Tadi kamu kenapa? Dihafal. Nah, jadi untuk proses penginjilan ini kita ulangi lagi ya. Untuk proses penginjilannya akan dihafal dan dipelajari, gak menghafal mati, tapi dipelajari, dipahami dari awal sampai akhir. Kemudian Misun sudah tentukan paling lama ini 23 Oktober berarti minggu depan. Minggu depan adalah hari terakhir untuk tag video. Untuk tag videonya, kalian sudah berjanjian belum? Udah tahu belum siapa yang menginjili? Siapa yang belum? Tapi belum Perjanjian. Siapa yang belum tahu? tapi belum benar-benar janji. Nah, besok jam setelah kalian pulang, kalian harus ketemu Miss dan bilang, Miss saya sudah janjian sama ini dan kapan. Tapi sebelum tanggal 23, karena tanggal 23 itu sudah dikumpul semuanya. Kenapa? Kalau besok berarti kita harus ke UPH dulu. Bukan. Jadi untuk penginjilannya itu hanya bisa Senin sampai Kamis. Nah, berarti hanya di hari Senin sampai Kamis. Oh, besok menjelang besok. Ya besok udah hari ya. Nah, ada yang mau kasih pendapat? Gimana cara kalian supaya Miss tahu kalian sudah janjian sama yang kalian injil? Mungkin tidak harus jam pulang sekolah ya. Jam istirahat kedua kan biasanya kalau selesai bukan udah habis pulang bisa tuh. Istirahat kedua. Itu kan berapa menit sih satu anak video? 5 menit dong. 5 menit ya. Sedangkan jalan 15 menit. Itu kamu bisa pakai. Yohanes. Tadi siapa? Ininya kakak tingkat dan adik tingkat di sekolah. Yohanes tuh udah nggak ada di sini, udah lulus Yohanes. Ya. Jadi kita mulai videonya Senin sampai Kamis. Kalian tentukan mau jam istirahat, pulang sekolah. Kalau kalian buat di jam istirahat, pastikan yang kalian injili itu juga harus bisa. Dan janjiin dulu. Kalau misalnya mau take videonya di pulang sekolah, pastikan juga yang diinjili itu sudah minta izin ke orang tuanya untuk lambat pulang 10 menit. Oh, kalau yang mau injili emang pulangnya emang udah. Nah, jadi urusan nanti orang tuanya marah karena telat pulang gara-gara tugas dari Miss Ruth, itu kan Miss sudah bilang kalian harus janjiin dulu.
Ya, sudah siapa yang udah janjiin ke Sikrat sama siapa? Bukan. Udah janjian kan? Udah janjian ke yang di TV? Belum ada. Udah. Kapan? Ada Kapan? udah Sama. Ada tuh hari itu. Hari Rabu. Itu langsung aja nih, langsung close aja, bikin listnya. Oke. Biar langsung tahu jam berapa. Janjian ke temannya, tapi kamu gak jadi ke Miss Ruth. Ya salah sama juga, karena yang nonton video itu Miss Ruth. Ya. Kalau kamu harus dibuka kan, saya udah umumin ya. 2 hari sebelum tag video, kalian sudah tahu jam berapa kamu akan tag videonya. Oke? Dan itu dihafal ya. Jadi kamu ketika kamu penginjalan kamu nggak lihat teks, itu yang disebut ya. Iya, Miss. Tuh. Berarti Amel di hari Rabu ya. Nah, kalau hari Rabu itu bisa dari pagi sampai siang. Sampai pulang sekolah. Yang hari Rabu siapa aja? Belum tahu. udah kasih tahu tapi belum tahu kapan. Nah, pastikan Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis. Berarti kalian ada waktu dari hari besok sampai hari Minggu untuk mempelajari atau latihan tentang draft kalian. Nah, hari ini bisa akan periksa draft kalian. Ya. Jangan stres ya Komang ya. Iya, bisa aja stres sekarang kami satu kerjakan. Nah, ya, Padahal itu minggu bisa. lalu itu sudah diingatin ya. Ya, kalau misalnya dia adalah tipe orang yang kerja satu malaman, ya pasti stres. Ya. Dan ini pertanyaannya bukan kelompok ya. Jadi tidak ada alasan ini saya sudah tanya kelompok saya dan sudah nggak tahu pasti itu kan bukan per kelompok, tapi individual ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, hari Senin Miss sudah harus ada informasi kalian mau menginjili siapa dan jam berapa dan hari apa. Ya, diingat ya. Apa Miss tulis lagi di sini? Miss tulis lagi. Gini aja Miss, ini kan masih hari Kamis, besok masih hari Jumat. Ya hari ini kamu janjian dulu sama anak yang akan kamu injili. Ya kan hari ini kamu janjian, kamu langsung temuin teman anakmu itu yang akan kamu injili. Nanti siang sebelum pulang kamu lapor ke Miss Ruth. Jadi jangan tunggu hari Senin, karena hari Senin udah mulai tag videonya. Oke? Jadi hari ini kalau misalnya Miss hari ini nggak sempat baru bisa hari Jumat, kamu bisa WA ke Miss Novi. Nanti Miss Novi akan turunkan ke Miss Ruth. Oke? Oke? Jadi hari ini sama hari Jumat itu tugas kamu adalah janjian sama adik kelas kamu yang akan kamu injili. Jadi hari Senin sudah mulai tag video. Oke? Paham? Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Jangan dikerjakan hari Satu. Nah itu Kalau tahu kalian sendiri. memang kesulitan, kan sepanjang tidak harus di pertemuan ini kalian pertanyakan. Tapi boleh ketemu Miss di luar jam pelajaran, contoh istirahat kedua atau ke sekolah. Miss, saya sangat bingung dengan ini. Miss kan bisa ajarin kalian gitu. Jadi tergantung kalian siap atau enggak gitu. Kalian juga aktif gitu. Ya. Masih bingung Komang. Komangnya bingung di mana Komang? Kalau misalnya memang dibingungkan, kasih tahu. Jadi kita sama-sama gitu ya, Komang ya. Jadi Miss gak berharap Miss si Komang stres gara-gara tugas agama. Apalagi bos status. Padahal saya diri sendiri kan. Siapa yang bikin saya sendiri? Salah sendiri stresnya. Kalau kalian berpertanyaan sulit, berarti sanggup dong menginjili dengan pertanyaan sulit. Tapi kalau itu sederhana dengan makna yang dalam, itu justru kalian tahu sendiri toh. Nah, ada yang mau contohin satu orang penginjilan? Gimana kalian? Atau nggak tahu kan kamu katanya hafal. Nah, butuh apa Miss? Ada yang mau latihan baca aja? Gimana? Ayo. Baca aja berapa kamu? Kamu apa?
dilaksanakan dengan baik ya, Fiona. Terus akan tetapi saat hawa diciptakan sebagai penolong Adam dan Hawa digodai oleh iblis untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Akhirnya Hawa memakan bersama dengan Adam dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan keluar dari taman Eden. Lalu pada keturunan mereka juga mendapat dosa itulah yang dinamakan dosa keturunan. Ih, beberapa bis nggak tahu kan? Oh iya, gitu. Dan juga tahu nggak siapa yang terus dosanya? Manusia. Mana? Malaikat. Itu siapa ya? Yesus yang menebus dosa kita semua termasuk Kristus. Saya juga ya, Fiona. Allah Bapa yang di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk tebus dosa manusia. Juga saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus telah memberi Roh Kudus untuk menjaga mereka. Maka dari itu, Allah Bapa berkata Roh Kudus itu, jadi Allah kita disebut Allah Tritunggal. Lalu kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Nah, oke, tentang untuk Fiona. Fiona sudah membuat draftnya ya. Jadi Fiona itu memulai dari kisah Adam dan Hawa dulu. Boleh ya? Kemudian bagaimana Hawa menggoda ular. Akhirnya bagaimana ular menggoda Hawa. Terus jatuh dalam dosa. Itu. Terus habis itu Fiona juga tanya siapa yang menjadi penebus kita, siapa yang menebusnya. Cuman jangan terlalu kaku, santai aja. Kayak ngomong, Kenzi, kamu tahu nggak kalau dunia ini isinya diciptakan ada sang pencipta gitu kan. Jadi kita bisa melihat keindahan ini bukan karena kita loh yang ciptakan. Jadi kalian bisa kasih hal-hal yang pengalaman yang sudah kalian lihat gitu ya. Nah sekarang Parisa boleh pindah ke sini dulu. Nah sekarang kalian satu sama lain lihat punya kalian teman kalian sendiri. Jadi Edward, Parisa punya Kenzi, Parisa punya Edward. Bapak, terus kasih komentar di bawah. Ya udah, berarti kamu pasti udah hafal toh? Apa yang kamu itu aja akan. Terus gimana Miso? Kalau di buku itu udah sakit Kristo, kita mau dikumpulin Kristo. Kalau udah sakit, kamu udah anak PK aja. Itu bukan punya kamu itu ya? Itu punya kamu. Iya punya dia malah dikumpulin kalau itu udah begitu kayak anak PK aja. Iya. Ayo coba baca. Kasih komentar aja. Jadi kalian bisa lihat cara teman kalian menulis bagaimana. Jadi kalian juga bisa merefleksikan punya kalian. Tapi jangan kaget ya ketika orang yang kamu isi jawabannya tidak sesuai yang kamu pikirkan.
udah semakin itu kan bagus banget udah kasih. Nanti kan dia mau ke ini. Kasih ya. Apa komentar kamu? Apa komentar kamu? Bagus ya. Tapi kayak ada kalau misalnya ada banyak yang kayak coret-coret gitu takut salah banget. Yang itu lebih